Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 6 Februari 2024. Mantan Panglima TNI Wiranto mempunyai alasan khusus memilih untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Selanjutnya, calon Presiden Anies Baswedan menjawab kabar ingin membubarkan BUMN dan mengganti menjadi koperasi. Anggota Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Jenderal Purnawirawan Wiranto mempunyai 5 alasan mengapa masyarakat Indonesia harus memilih capres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia meyakini Prabowo memahami semua masalah dalam dan luar negeri, termasuk isu-isu budaya. Dalam pidato kampanye di Manado, Wiranto meyakini 5 alasan ini membuat rakyat Indonesia merasa yakin memilih Prabowo Subianto. Di hadapan Prabowo, mantan Panglima TNI itu percaya bahwa sosok Prabowo telah selesai dengan dirinya. Sebagai orang yang bekerja dengan 6 presiden di Indonesia, Wiranto sangat yakin mantan anak buahnya itu memahami berbagai isu. Terlebih sejauh ini Prabowo kerap mendampingi kerja-kerja yang dilakukan Presiden Jokowi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dia harus bisa dan yakin untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini. Siapa dari 3 ini yang melanjutkan? Siapa? Prabowo lagi. Ya. Yang keempat apa? Harus bisa joget. Jangan main-main. Ada calon presiden mengatakan, presiden kok cuma joget? Bukan. Presiden yang bisa joget adalah menghormati budaya kita. Dari Aceh sampai Papua, semua suku punya joget, tahu nggak? Harus kita hormati, kita pupuk, ya, kita pelihara. Dan presiden yang suka joget siapa? Wiranto juga menambahkan bahwa Prabowo satu-satunya capres yang menggandeng anak muda menjadi cawapres, yakni Gibran Rakabuming Raka. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab isu membubarkan BUMN dan mengganti dengan koperasi. Anies menegaskan bahwa kebijakan itu sangat tidak masuk akal. Bicara di hadapan ribuan peserta desak Anies di Semarang, Jawa Tengah pada Senin kemarin, mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menegaskan bahwa BUMN saat ini mengalami masalah berat. Sehingga ia memastikan bahwa kabar membubarkan BUMN itu merupakan informasi salah. Ia pun menyentil sosok menteri yang salah mencerna informasi. Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, loh, Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Pasangan dari Muhaimin Iskandar ini justru ingin ke depan melakukan penataan ulang BUMN. Sehingga BUMN ke depan menjalankan fungsi negara sebagai korporasi. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.